Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Saya akan memandu Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam menyusun FSVA Kabupaten Kota 2021 sesuai panduan yang telah disediakan. Adapun indikator pada FSVA Kabupaten Kota 2021 adalah penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSPA dibangun dari beberapa indikator yang terdiri dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Metode indeks gabungan atau komposit digunakan untuk merangkum data dari 6 indikator untuk desa dan 5 indikator untuk kelurahan, sehingga menjadi kesimpulan umum yang berguna dalam pengambilan kebijakan. Dalam penyusunan analisis FSPA Kabupaten Kota ini telah disiapkan 2 folder form yang dibedakan berdasarkan penyusunan FSPA di tahun 2021. Yang pertama ada folder form untuk yang baru penyusun FSPA di 2021, yaitu form yang digunakan oleh kabupaten kota yang baru menyusun FSPA di tahun 2021. Kemudian folder kedua yaitu form untuk yang update FSPA di 2021. Adalah form yang digunakan oleh kabupaten kota yang akan mengupdate FSPA yang sudah pernah disusun di tahun sebelumnya, baik di tahun 2019 ataupun di tahun 2020. Dalam masing-masing folder ini terdapat 2 folder form analisis, yaitu form analisis wilayah kabupaten untuk unit analisis desa dan form analisis untuk wilayah kota dengan unit analisis kelurahan. Analisis untuk wilayah kota hanya menggunakan 5 indikator, dan nilai pembobotan pada form analisisnya telah disesuaikan. Sekarang kita akan melakukan simulasi untuk pengisian form bagi kabupaten yang baru menyusun FSPA di tahun 2021. Pertama, kita buka data yang ada dulu. Di sini sebagai latihan kita menggunakan data Kabupaten Lebak. Bisa kita buka datanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik Enable Editing. Setelah itu, kita kembali ke folder dan kita buka form untuk yang baru menyusun FSPA di tahun 2021. Kemudian karena kita menggunakan data latihan Kabupaten Lebak, maka kita pilih form analisis untuk wilayah kabupaten. Kita buka dari form 0. Kemudian kita klik Enable Editing. Form 0 ini atau form validasi data dan hitung indikator digunakan untuk menginput data mentah penyusun indikator dan data pendukung sekaligus untuk memvalidasi data. Dengan form ini diharapkan jika ada sumber data pembanding yang lain bisa dimasukkan ke dalam form ini, sehingga record data bisa tersimpan dengan baik sebagai database. Form ini juga berfungsi untuk menghitung otomatis data indikator FSPA yang akan digunakan dalam tahapan selanjutnya. Sekarang kita langsung aja dari sheet yang pertama, yaitu indikator ketersediaan. Di sini kita isi dulu kabupaten. Kita menggunakan data Kabupaten Lebak sebagai latihan. Kemudian kita akan mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan judul kolomnya. Datanya diambil dari file data. Jangan sampai salah, kita menyesuaikan judul kolomnya. Di sini kita akan menyalin data nama kecamatan. Kita blok aja sampai ke bawah. Kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih copy. Kemudian kita ke form 0 lagi. Di sini di kolom kecamatan, di yang paling atas kita klik kanan dan kita pilih paste value atau yang ada simbol 1, 2, 3 seperti ini.
Kemudian setelah itu kita bisa mengisi nomor, kita ketik aja 1, enter, 2, enter, kemudian kita blok, kita klik sekali, kita tarik seperti ini, kemudian kita arahkan kursornya ini ke ujung kanan kotak hijau ini, di sini. Kemudian kita klik kiri 2 kali. Nah, setelah itu, untuk kolom yang nggak ada warnanya nggak usah kita isi, kita lanjut ke kolom desa, kode desa. Kita buka lagi file data, kode desa, kita cari, kita blok lagi dari atas juga, kita blok sampai bawah. Kemudian kita salin lagi, klik kanan, copy, kita buka form 0, ini juga dari atas. Di sini kita klik kanan, kita pilih paste values atau dengan simbol 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita ke kolom berikutnya, ada nama desa. Kita blok juga dari atas sampai bawah, klik kanan, copy, pastikan tidak ada data yang tertinggal. Kita buka form lagi, di file form ini juga kita pastikan bahwa data yang kita salin harus benar-benar dari garis nomor 1. Kita klik kanan, kita paste value lagi. Kemudian di sini disediakan beberapa kolom. Data tersebut divalidasi dan angka kesepakatannya akan ditaruh di kolom yang berwarna hijau. Karena pada simulasi ini kita hanya memakai satu data, maka kita langsung menyalin di kolom hijau. Atau kita anggap data tersebut sudah menjadi data kesepakatan. Jangan sampai salah menyalin datanya. Indikator yang pertama kita copy juga dari atas sampai bawah, kita blok dulu. Kita klik kanan, copy. Kita buka form, klik kanan, kita paste value. Begitu juga dengan indikator yang kedua. Kita blok dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita klik kanan, kita pilih copy. Kita klik kanan, kita pilih paste value. Setelah selesai, kita lanjut ke sheet berikutnya, indikator akses pangan. Di sini juga sama, kita menyediakan beberapa kolom untuk tempat menaruh data. Kemudian kita salin juga indikator yang ketiga. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste value. Jadi di form 0 ini kita hanya memindahkan data dari file data ke form. Tapi jangan sampai ada data yang tidak tersalin atau yang terlewat, ataupun salah menempatkan data tidak sesuai dengan judul kolomnya. Kemudian kita lanjut ke indikator yang keempat. Kita salin juga. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste value. Kemudian kita ke indikator manfaatan. Masih sama. Kita klik kanan, copy. Kita salin juga, sama seperti tadi. Sampai indikator yang ke-6. Klik kanan, copy.
dan kita salin. Kemudian kita lanjut ke sheet berikutnya, data pendukung. Ada luas wilayah. Kita blok dari atas sampai bawah. Kita klik kanan, copy. Kita pindahkan untuk luas wilayah. Kemudian jumlah penduduk desa. Kita blok lagi dari atas sampai bawah. Klik kanan, copy, dan kita salin kembali. Setelah itu kita geser ke kanan, ada jumlah rumah tangga. Kita blok dari atas sampai bawah, klik kanan, copy. Kemudian setelah itu kita ke sheet yang terakhir, yaitu hitung indikator. Di sini kita cek datanya apakah sudah muncul semua atau belum. Jika sudah dan tidak ada data yang error ataupun terlewat, kita simpan. Bisa kita klik pada pojok kiri atas, save atau simpan. Kemudian kita akan membuka form 1. Kita kembali ke folder. Kita buka form 1-nya. Kita klik enable editing. Setelah itu kita ke sheet berikutnya. Pada form 1 ini atau form penentuan cut-off point individu digunakan untuk menghitung titik-titik potong pada sebaran data pada masing-masing indikator individu yang dibagi menjadi 6 kelas. Titik potong atau cut-off point ini akan dijadikan dasar dalam menentukan batas-batas pengelompokan pada masing-masing indikator individu. Dalam perhitungannya, telah dilakukan penyamaan persepsi untuk indikator yang berlawanan arah, yaitu indikator rasio luas lahan dan rasio sarana pangan. Untuk kedua indikator ini, semakin besar nilai rasio suatu wilayah menunjukkan tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin tinggi, sedangkan indikator yang lain, semakin besar nilai rasio suatu wilayah menunjukkan tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi. Di sini kita cek datanya apakah sudah terisi semua dan tidak ada yang error. Jika sudah, kita save juga atau kita simpan di pojok kiri atas. Kita klik. Setelah itu kita kembali ke folder dan kita buka form berikutnya. Kemudian kita klik enable editing. Di sini akan muncul data rasio dengan penyamaan persepsinya. Kemudian kita ke sheet berikutnya. Sheet ini digunakan untuk melakukan pengecekan dan penghitungan cut-off point indikator komposit. Kemudian kita ke sheet berikutnya. Sampai sheet yang terakhir, yaitu prioritas individu. Sheet terakhir ini digunakan untuk mengelompokkan suatu wilayah ke dalam prioritas rentan atau tahan berdasarkan cut-off point masing-masing indikator individu, sehingga akan terlihat bagaimana sebaran wilayah pada masing-masing indikator individu. Selain itu juga menampilkan prioritas komposit untuk masing-masing wilayah desa. Kemudian kita simpan atau save. Kita kembali ke folder dan kita buka form yang ketiga. Kemudian kita klik enable editing. Di sini akan muncul cut off indeks komposit dan cut off dari masing-masing indikator. Kemudian di sheet berikutnya dan di sheet yang terakhir adalah ringkasan hasil. Ringkasan hasil ini akan menampilkan seluruh analisis yang pernah dilakukan pada tahap sebelumnya.
seperti jumlah dan persentase desa untuk masing-masing prioritas, jumlah desa per prioritas komposit, rata-rata skor individu, rata-rata skor indikator individu, indeks ketersediaan, indeks akses, indeks pemanfaatan, dan indeks komposit di prioritas rentan dan tahan pangan. Ringkasan ini biasanya digunakan dalam menyusun narasi laporan atau buku FSPA. Datanya bisa kita munculkan dengan cara kita klik menu data pada tab menu di atas, kemudian kita klik refresh all. Nah, kemudian kita akan merapikan tabel pivotnya. Di sini, di pivot paling kiri, yaitu jumlah desa di masing-masing prioritas komposit. Kita klik, kemudian kita uncheck list pada tanda strip. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Begitu juga pada tabel pivot di bawahnya. Kita klik tanda panah atau auto sort, kemudian kita uncheck list tanda strip seperti ini dan kita klik OK. Begitu juga di tabel pivot yang ketiga, yaitu jumlah desa per prioritas komposit di masing-masing kecamatan. Kita klik auto sort yang ini, kemudian kita uncheck list tanda stripnya seperti ini, lalu kita klik OK. Kemudian ke tabel pivot nomor 4, yaitu prioritas komposit rentan. Kita klik, maka kita pilih prioritas komposit rentan saja, yaitu 1-3. Kita uncheck list semuanya dulu, kemudian kita pilih yang 1, 2, 3 saja. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Begitu juga untuk prioritas komposit tahan, yang kita checklist hanya prioritas 4-6. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita simpan, kita kembali ke folder, dan kita buka file template hasil analisis. Kita klik enable editing. Di sini kita akan memindahkan hasil analisis kita ke dalam file template untuk digunakan pada pemetaan. Kita bisa kembali pada form 2 atau form analisis FSPA. Kita ke sheet yang terakhir, yaitu sheet prioritas individu. Kita blok dari nomor 1 sampai prioritas komposit paling bawah. Kita klik kanan, kita pilih copy, kemudian kita buka file template. Pada sel di bawah nomor, di sini kita klik kanan, kita pilih paste value atau paste dengan simbol 1, 2, 3 seperti ini. Jika sudah, kita simpan juga. Kemudian kita bisa tutup semua file untuk simulasi FSPA bagi kabupaten atau kota yang baru menyusun di tahun 2021. Bisa kita close semuanya. Sekarang kita akan melakukan simulasi pengisian form FSPA update tahun 2021. Yang berarti kabupaten maupun kota Bapak Ibu telah melakukan penyusunan FSPA di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Kita buka folder Form Update FSPA. Kita pilih wilayah kabupaten. Kita buka dari Form 0. Kita klik Enable Editing. Pada Form 0 ini sama pengisiannya seperti penjelasan di awal. Kita isikan nama kabupaten terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyalin data dari file data ke dalam form validasi data dan hitung indikator.
Kita pastikan data yang kita isi tidak salah dan sesuai dengan judul kolom masing-masing. Dan jangan sampai ada data yang terlewat. Kita isikan juga untuk masing-masing indikator. Jangan sampai salah memasukkan data. Kita masukkan juga data pendukung. Jika sudah, pastikan semua data sudah terisi dan tidak ada yang error, kemudian kita simpan. Setelah itu kembali ke folder dan kita buka form 1. Kita klik Enable Editing. Pada form 1, FSPA Update, kita akan memasukkan cutoff composite dan cutoff masing-masing indikator sesuai dengan cutoff pada tahun sebelumnya. Bisa tahun 2019 ataupun tahun 2020. Di sini kita akan menggunakan cut-off pada form analisis Kabupaten Lebak tahun 2020. Kita buka form analisis FSPA Kabupaten Lebak 2020. Yang pertama kita buka form 1 tahun 2020. Di sini bisa kita masukkan cut-off point dari indikator yang pertama. Kita blok angkanya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Kita kembali ke form 1 tahun 2021. Dan kita salin. Kita pilih paste values. Dengan simbol 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita kembali ke form 2020, kita copy, kita paste value lagi, kemudian kita ke indikator yang kedua, kita blok, kita copy lagi, kemudian kita salin seperti ini. Kita kembali ke form 1 tahun 2020, kita blok lagi seperti ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy, kita kembali ke form 1 2021, kita klik kanan di sini, kita pilih paste value, kemudian kita ke indikator yang ketiga, kita kembali ke form 1 2020, kita blok juga seperti ini. Kita klik kanan, copy, kita kembali ke form 1,
Kita paste lagi seperti ini. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita paste value lagi seperti ini. Kemudian kita ke indikator yang kelima. Pada form 1 tahun 2020. Kita blok seperti ini, cut off point-nya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Kita kembali ke form 1 2021. Di sini kita klik kanan, kita pilih paste value. Kemudian kita kembali ke form 1 2020. Kita klik kanan, kita pilih copy. Di sini kita klik kanan juga, kita pilih paste values. Kemudian kita ke indikator yang keenam. Masih sama seperti tadi, kita blok seperti ini. Kita klik kanan, kita copy. Di form 1 tahun 2021, di sini juga kita klik kanan, kita pilih paste values. Kemudian kita kembali lagi ke form 1 2020 ataupun 2019. Kita blok di sini. Seperti ini, kita klik kanan, kita pilih copy. Di form 1 2021, di sini kita klik kanan dan kita paste values. Kemudian untuk cut off index composite, kita akan buka form 2 dari tahun 2020 ataupun 2019. Kita kembali ke folder, kita buka form analisis 2020 di sini. Kemudian kita ke sheet 3, indeks komposit. Di sini ada cut off dari prioritas komposit. Sama seperti tadi, data yang ini kita blok. Kita klik kanan, kita copy, dan kita salin di form 1 tahun 2021. Di sini kita masukkan, kita paste values. Kemudian kembali ke form 2 2020. Kita blok di sini, kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita kembali ke form 1 2021. Di sini kita klik kanan dan kita pilih paste values. Jika semua sudah terisi, kita simpan, klik di sini. Kemudian untuk form 2 tahun 2020 tadi bisa kita tutup. Dan juga form 1 tahun 2020 juga bisa kita tutup. Setelah itu kita kembali ke folder. Kita kembali ke folder tahun 2021 untuk FSPA update. Kabupaten. Sekarang kita ke form 2 tahun 2021. Kita klik enable editing. Di sini ada data dan bobot. Kemudian ada indeks dan cut off kompositnya. Kemudian ada prioritas individu. Di sini data yang kita dapat sudah menggunakan cut off dari tahun 2019 ataupun tahun 2020 yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita kembali ke folder dan kita buka form 3. Klik enable editing. Di sini ada data dan hasil FSPA. Kemudian ada ringkasan hasil. Sama seperti tadi, pada tab menu di atas, kita pilih data. Kemudian kita klik refresh all. Pivot table-nya. Di sini, kita klik juga, kita uncheck list tanda strip. Seperti ini, kita klik OK. Begitu juga pada pivot table yang kedua. Seperti ini, kita uncheck list tanda strip. Kita klik OK. Begitu juga dengan pivot table yang ketiga di sini. Kita uncheck list tanda strip seperti ini dan kita klik OK. Kemudian
pada pivot table yang keempat dan kelima. Untuk yang keempat, yaitu untuk prioritas komposit rentan. Maka di sini kita pilih atau kita checklist prioritas komposit dari 1 sampai 3 saja. Kita klik OK. Untuk prioritas komposit tahan, yang kita checklist hanya prioritas komposit 4, 5, dan 6, seperti ini. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita simpan. Kita kembali ke folder dan kita akan membuka file template hasil update. Klik Enable Editing. Ini juga sama seperti yang tadi, kita akan menyalin hasil analisis FSPA ke dalam file template yang nanti akan digunakan untuk pemetaan. Kita buka file 2, yaitu Form Analysis Update pada sheet prioritas individu. Dari nomor 1 kita blok sampai prioritas komposit ke bawah sampai habis. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Di bawah nomor ini kita klik kanan dan kita pilih paste values. Jika sudah, bisa kita simpan dan kita bisa menutup semua file form update FSPA 2021. Sekian simulasi pengisian form FSPA update maupun baru 2021. Selamat mencoba!